Oke teman-teman, nih jumpa lagi di channel kami Script for Script. Sebenarnya agak melenceng sih, cuma kan udah continue di dunia perangguran. Nah ini kali ini saya lagi berkunjung nih ke rumah salah satu senior di komunitas anggur Depok. Nah nih bapaknya Pak Dodo. Nah, ya. Ini Pak Dodo, salah satu senior di komunitas anggur Depok. Nah ini beliau mau sedikit berbagi ilmunya tentang grafting, Oh ya, satu info, di sini juga banyak bibit. Jadi Pak Dodo ini, beliau ini emang udah lama berkecimpung di dunia anggur. Infonya dari Pak Dodo itu ada kebun ya Pak ya, skala kebun di daerah Parung dan daerah Tasik. Nah jadi kalau teman-teman yang berminat nanti mau belajar bisa, ntar saya cantumin nomornya di sini. Nah ini kita langsung ke topik aja nih. Nah ini pertama, untuk grafting berarti kita harus menyiapkan dulu RS ya. Siapkan Ini RS Pak ya. RS yang lokalan ini. RS lokal. Jadi RS lokal ini harus kita treatment dulu. Jadi kalau kita dapat RS, kita treatment pertama di fungisida dulu, karena khawatir itu banyak sekali jamur-jamur ya. Jamur. Di treatment kurang lebih 10 menitan lah, direndam. Setelah direndam pakai fungisida, terus kita rendam pakai jet PT. Jet PT-nya kalau saya biasa pakai bawang merah aja lah. Ya kalau misalkan teman-teman mau pakai jet PT yang beli boleh ya. Kalau saya sih biasanya jangan bawang merah aja lah, murah meriah. Perlakuannya sama tuh Pak? Ya. Perlakuannya sama, misalkan JPT bawang merah dengan JPT yang beli gitu, misalkan B1 root up gitu, perlakuannya sama, direndam saja atau gimana? Iya direndam, kalau saya biasa direndam semalaman. Siap. Direndam semalaman, setelah direndam terus kita kubur di kokopit. Setelah dikubur di kokopit kurang lebih 2 minggu, nanti sampai halus ini. Ya, ini agak-agak ada bendulan-bendulan ini, jadi untuk apa nih, untuk akar ya, persiapan akar halus. Nah tuh udah, karena kalau kita tidak haluskan dulu, misalkan kita nyambung nyeprut, tapi lama-lama biasanya si daunnya itu langsung layu, mati. Karena apa? Nutrisinya mungkin hanya ada di batangnya saja, sementara akarnya belum siap. Kalau kita treatment dulu, kita kubur di kokopit selama 2 minggu, kalau udah halus seperti ini, kalau nyeprut, nah insya Allah itu bisa bertahan sampai terus. Nah, kalau udah halus begini, ya udah kita biasanya bersihkan dulu ya, karena khawatir ya ada macam-macam lah, kutu perisai dan lain-lainnya. Jadi ininya dibersihkan. Terus yang harus diperhatikan juga alat-alatnya itu juga harus steril. Nih teman-teman ya. Alat harus steril. Ini bisa ini ya, tajam, steril. Nah biasanya saya disterilkan bisa pakai alkohol ya, atau juga hand sanitizer lah, sama aja ya. Sanitizer bisa juga teman-teman. Ini untuk apa? Khawatir di pisau-pisau atau di ini tuh ada kuman, sehingga pas kita motong RS atau motong entres, jadi nanti terkontaminasi, akhirnya itu juga menyebabkan tidak tumbuh. Bisa saja berujung kegagalan lah, gitu ya Pak ya. Jadi memang banyak faktor keberhasilan dalam menggrafting ini ya, banyak faktor. Oke. Gimana nih Pak, kita lanjut atau gimana nih, langsung grafting? Oke, kita siap-siap dulu, persiapkan dulu ya entres. Nah terus, ini entres ya. Entres jenis apa itu Pak? Ini trans ya. Trans ya. Jadi ini RS, ini entres. Kalau RS-nya dari? RS-nya ini saya ada dari Red Master. Red Master. Siap. Master. Buahnya kecil-kecil segede lenca ya. Iya. Ini
Ini trans, ya ini termasuk varian genjah juga, Iya. gampang dibuahkannya. Jadi kita apalagi untuk pemula-pemula ya cari varian-varian yang memang sudah teruji lah di iklim Indonesia, ya sudah terbukti genjah, gampang dibuahkan. Kalau saya sih ya yang begitu-begitu aja lah, yang gampang-gampang kayak jenis Ninel, Jupe gitu kan. Itu kan gampang tuh dibuahkannya tuh. Ya, siap, Pak. Oke. Nah, terus untuk pemilihan entres juga kita harus nyari entres yang sehat, ya. Ya, nyari entres yang sehat. Terus biasanya di ini nih, ini calon keluar tunahnya atau batnya juga gede-gede ya. Jadi mata bat harus gendut, teman-teman. Ini jangan kepegang oleh tangan nih yang udah kita potong nih. Ya. Oh, yang udah dipotong nggak boleh terpegang tangan. Jangan ini. Oh. Oke. Karena khawatir tangan kitanya juga nggak Oh, steril ya iya, kan? siap. Ya. Nah, ini biasanya mencari sisi yang ininya kulitnya tebal. Biasanya nah kita kulit tebal nih. Kita ini aja. Terus kita pakai tangan lah di ini tuh kan. Terbuka tuh. Oh, iya. Nanti kita sisipkan deh. Oh, gini teman-teman. Nih saya agak blur nih. Siap. Oke, udah gini. Terus kita pakai inilah Bungkus pakai plastik wrap. plastik wrap atau juga ada plastik khusus ya untuk grafting. Kalau Tapi plastik es gitu Pak bisa Pak? bisa. Oh, bisa Ya, juga. intinya ini kan biar tertutup aja kan. Oh, tertutup. Intinya terus nih nempel. Ada juga kan teman-teman yang pakai parafilm boleh itu kan, tapi emang agak sedikit lebih mahal lah. Kalau Iya. saya pakai ini aja plastik wrap ini sekaligus nanti dibungkus deh ininya biar untuk apa? Untuk biar penguapannya tidak terlalu banyak. Tapi biasanya kalau saya kebiasaannya di mata batnya ini nggak saya tutup. Karena ini kan pakai plastik nih. Kecuali kalau pakai parafilm bisa itu batnya juga ditutup. Karena parafilm kan bisa nembus. Nah, jadi gini. Nah, jadi begini teman-teman. Udah deh Nih, selesai deh. singkat ternyata. Kalau saya pengalaman saya sering gosong. Makanya sekalian ini belajar sama Pak Dodo bagaimana menggrafting. Ternyata sangat sederhana teman-teman dan sangat singkat. Ya. Terus kita siapkanlah media. Oh, media tanam ya. Media tanam tanamnya. itu yang paling utama adalah sekam bakar. Sekam bakar. Karena sekam bakar itu kan untuk membunuh kuman-kuman juga. Ya, bagus lah. Terus sekam yang lapuk atau juga bisa sekam bakar sama pasir. Ini Pasir itu pasir apanya Pak? pasir bangunan biasa. Oh, pasir bangunan bisa ini material. Nih, kan saya nih. Kayak ini deh yang Iya. ini kan. Ini kan udah nyeprut nih. Oh, Ya. iya. Ini udah ada seminggunya saya ini grafting nih. Hmm. Ini medianya saya pasir sama sekam bakar aja. Oh, pasir dan sekam bakar. Komposisinya gimana tuh Pak? 1:1 aja. 1:1. Ada juga saya ya sekam bakar sama sekam lapuk. Kayak Sekam ini bakar nih. dan sekam lapuk. Nah. Oh, berarti nggak ada unsur pasir atau tanahnya? Bisa aja campur pasir lagi bisa. Oh. Ini udah mau nyeprut ya ini juga nih. Oh iya benar. Iya, nih teman-teman. Udah mau nyeprut juga iya. nih. Udah keluar deh. Iya. Ini yang udah. Nah, ini udah keluar ya. Ini varian Nih, Jupe nih. teman-teman, varian Jupe. Nah, Jupiter ya. Jupiter. Ini saya pakai medianya sekam lapuk sama sekam bakar. Sekam lapuk dan sekam bakar. Jadi nggak macam-macam lah. Tapi kasih tanah aja sedikit. Oh, ya. kasih tanah. Heeh. Tanah atau pasir? Apa harus tanah, Pak? Tanah itu untuk merangsang ini, untuk merangsang apa pertumbuhan akar. Jadi gini apa di tengah-tengahnya kita di ini aja di kepal-kepal tanah sedikit lah. Oh. Jadi misalkan kita kayak nanti kita contohkan lah. Iya. Nah, nanti kita contohkan. Siap. Nah, ini untuk persiapan metannya. Jadi dari jadi polybag. ini saya sekam bakar sama sekam lapuk nih. Sekam Setengah bakar dan dulu, sekam lapuk. kasih setengah ya. Nanti kita siapkan nih tanah.
Tanah sedikit aja. Tanah apa tanah karakter khusus atau tanah gimana tuh, Pak? Enggak, tanah biasa aja. Oh, tanah biasa. Kebon, Ah. ya. Terus taruh di tengah-tengah nih. Ya kan? Taruh tengah-tengah, nanti kita ini lagi, kubur lagi. Itu perlu ditekan atau gimana, Pak? Enggak, udah gini aja. Nanti kita isi aja udah penuh. Ini juga saya dapat ilmunya dari tukang itu kembang itu. Oh. Jadi tetap harus pakai tanah katanya. Tetap harus pakai tanah. Nah, karena apa? Untuk tadi ya apa merangsang akar. Merangsang akar. Ya. Udah selesai. Selesai, teman-teman. Terus pemberian air dan penyimpanannya gimana nih, Pak? Nanti kita kasih air dulu. Mm-mm. Nah, ini air jangan terlalu banyak ya. Ya sekitar 2 hari sekali lah, atau 3 hari sekali kita siram. Karena kalau terlalu banyak air biasanya juga jadi gosong juga. Ya, yang saya alamin gitu. Iya. Terlalu sayang sama graftingan, kita lihat, kita siram, atau gosong. Udah. Ini simpan dulu di tempat yang teduh. Oh, simpan tempat teduh, nggak perlu disungkup, Pak ya? Nggak perlu. Oh, nggak perlu Kalau saya disungkup. pakai para net aja. Oh, ya ini paranetnya. Jadi biar matahari tidak langsung. Oh iya, nggak langsung kontak. Taruh tempat yang. Udah selesai deh. Siap. Tinggal nunggu nyeprut lah. Nyeprutnya kira-kira berapa lama tuh, Pak? Nah, Standarnya? tergantung daripada entres ya. Oh. Ya, kalau entresnya udah siap pecah biasanya cepet. Oh. Kadangkala 3 hari 4 hari keluar, ada yang sampai seminggu, ada yang sampai 2 minggu juga. Berarti keluar. balik lagi ke bibit gitu, entresnya, besarnya banyak bat gitu. Banyak faktor yang bisa Banyak faktor. mendukung. Nah, kayak begini kan berarti ini gagal nih. Oh iya nih teman-teman nih yang gagalnya. Kalau misalkan entresnya gosong begini kan berarti ini gagal. Gosong ya. Gagal. Ya banyak faktor ya kegagalannya itu. Bisa jadi waktu nyambungnya nggak ketemu kambium atau macam-macam lah. Gitu teman-teman. Jadi kalau yang gagal itu jangan putus asa, Ya, tetap biasanya berusaha. yang gagal sambung jadi kan dari RS-nya numbuh lagi nih. Ya ini Ini kan gagal nih. gagal RS Kita tumbuh. nunggu nanti dari ini tumbuh baru kita sambung pucuk bisa. Oh iya Jadi nggak ada istilahnya. Waduh, ini gimana? Nah, udah kita tunggu aja ini. Yang keluar dari sini udah gede kita sambung lagi. Nggak ada yang gagal 100% lah bilang Pak ya. Ya, jadi terus harapan lah. Siap. Oke Pak. Oke. Ah. Ya, mudah-mudahan. Siap, terima kasih ilmunya buat Pak Dodo yang udah berbagi di channel ini. Kiranya kebunnya juga makin bagus, makin besar, ini makin luas, apalah yang di Parung dan di Tasik juga makin maju. Oke, sekian dari kami. Salam satu hobi.